Banyak orang menyiapkan hidup yang baik tapi lupa menyiapkan mati yang baik. Saya Lutfi bin Fanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu semuanya, saya kemarin dengar di sini ada syekh yang baru datang dari Palestina. Pasti ibu-ibu kan suka ya cuci mata gitu ya, nengok syekhnya tuh putih gitu kan. Terus Bu izin ya, kok saya bantu betul. Bu. Cek 1 2, cek 1 2. Cek 1 2, cek. Gimana Bu, syekhnya putih ya Bu? Putih, bersih. Badan hidungnya mancung, ya Bu. Nah terus hari ini saya datang tuh pingin buat ibu tuh nggak terlalu move on gitu, biar agak bahagia sedikit. Jadi aduhani sering didatangin syekh yang ganteng gitu, harusnya gitu ya Bu. Tapi pas saya lihat syekhnya, saya nggak bisa, ya Bu. Mancung pun agak maksa gitu kan. Terus saya lihat tinggi badan kayaknya agak berpotensi nih. Dapat dah 1 poinnya tinggi badannya. Yang kedua, apalagi supaya ibu-ibu ini ingat masih sama syekhnya tuh ya. Pakai sorban. Jadi yang bisa saya dekatkan dengan syekh itu ya doain lah Bu. Ya semoga ilmunya nanti bisa ngikutin juga. Sehingga ibu-ibu ini enggak terlalu bosan dalam majlis taklim. Nah ibu-ibu semuanya, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, melalui majlis taklim ini, saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Karena sebagian besar dari kita tahu kemarin kita ada ngadain acara silaturahim akbar Tahsin Bude di aula kantor Bupati, ya Bu ya. Dan melalui forum itu kami menyampaikan niat baik kami, yaitu dari Yayasan Masdari Nur ingin membebaskan satu bangunan yang insya Allah nanti akan dijadikan sebagai pondok usia emas. Seperti itu ibu-ibu semuanya. Nah jujur saat mempublish itu, menginformasikan itu, kami terharu sekali karena ternyata ibu-ibu ini semangatnya luar biasa. Sampai banyak ide-ide yang masuk ke kami nih. Banyak sekali yang ide yang ngusul, mulai dari ada yang ngajak dana talangan, pinjaman, open sertifikat, lelang, car free day, dan lain-lain lah. Banyak sekali idenya Bu. Nah, kami segenap keluarga Masdari Nur mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah balas dengan kebaikan untuk niat tulus ibu-ibu semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Bu di surat Fatir, surat ke-35 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya apa Bu? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi dalam ayat itu Bu, Allah menjelaskan bahwasanya ada 2 metode atau 2 cara kita berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terang-terangan, ada yang diam. Jadi kalau ada kotak infak lewat yang sedekah terang-terangan itu boleh. Yang sedekah diam-diam ditutup-tutup gitu Bu ya, boleh. Yang enggak boleh itu Bu, udah ditutup-tutup diam-diam rupanya enggak sedekah. Nah itu enggak boleh gitu Bu ya. Nah maka dari itu Bu, bismillah, mohon doanya ibu-ibu sekalian, kami berusaha untuk menyiapkan wadah berinfak dengan metode yang diam.
Maka dari itu, melalui Majelis Taklim ini, izin saya menyampaikan bahwa banyak ide dari ibu-ibu semuanya yang mungkin belum bisa kami realisasikan atau terapkan untuk saat ini. Bukan berarti itu idenya buruk ataupun tidak bagus, Bu ya. Hanya saja kami ini merasa belum siap dari hal apa, Bu? Satu, keimanan. Yang kedua, mental. Dan masih banyak lagi lah, Bu, yang harus kami persiapkan. Tapi insya Allah, Bu, kami juga yakin kalau Allah udah berkehendak kun fayakun, Allah bilang jadi maka jadi, Bu. Maka kami di sini juga sedang berproses untuk merancang kurikulumnya, Bu, metode mengajarnya nanti yang akan diterapkan di Pondok Usia Emas itu, Bu. Dan itu sedang kami buat sebagaimana mestinya dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya lah insyaallah, Bu. Jadi ibu-ibu semuanya di sini sebelum kita mulai taklim kita, saya ingin menginformasikan satu. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Semoga Allah balas kebaikan ibu-ibu semuanya. Yang kedua, Bu, kalau nanti ada yang niat ingin ikut berinfak setelah majelis taklim, Bu ya. Kayak begitu. Yang ketiga, insya Allah kami juga punya komitmen, Bu, selama 20 sampai 30 hari, per 20 atau 30 hari kami akan informasikan. Kami akan WhatsApp laporan donasi ke WhatsApp pribadi ibu-ibu semuanya, yang di situ ada daftar nama orang-orang yang berinfak, tapi tidak dengan nominalnya. Tujuannya buat apa, Bu? Supaya nama-nama itu bisa dibacakan di doa kita, Bu. Sama-sama kita saling doakan supaya Allah jaga ketulusan hati kita untuk bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Bu, semoga kami juga dijaga istiqomahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami lagi berproses membuat badan usaha. Sekarang udah ada 2, Bu. Yang satu gerak di bidang garment, pengadaan seragam dan lain-lain, dan yang satu lagi media seperti yang ibu-ibu lihat beberapa pekan ini alhamdulillah Aduha udah mulai ada lagi liputannya. Ini tayang di YouTube, ibu-ibu bisa tonton, bisa ulang-ulang kayak gitu, bukan? Dan mereka juga nerima kalau misalkan ada butuh rekaman jalan-jalan buat video setelah jalan-jalan, arisan, kawinan dan lain-lain seperti itu, Bu. Nah, jadi semoga badan usaha ini yang kami dirikan stabil, Bu. Sehingga apa? Nanti Yayasan Mas Dari Nur bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dan bermanfaat buat umat. Insya Allah. Nah, itu di info yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak buat ibu-ibu semuanya. Nah, selanjutnya saya ingin buka dengan pertanyaan, Bu. Seandainya, Bu, kita hidup di zaman Fir'aun. Ibu-ibu kenal Fir'aun, Bu? Kenal. Ada nomor WA-nya, Bu? Canda, Bu ya? Ibu-ibu tahu sejarahnya tentang Fir'aun. Pertanyaan saya, Bu, kalau kita hidup di zaman Fir'aun, kira-kira ibu-ibu bakal ngikut Fir'aun atau Nabi Musa? Kira-kira ibu akan ikut Fir'aun atau Nabi Musa? Iya ke? Benar lah, Bu. Oke, sekarang kita breakdown, Bu. Waduh, bahasa Melayu pula keluar. Sekarang kita jelaskan. Kita lihat benar-benar, Bu ya. Ini zaman Fir'aun nih, Bu. Jadi saya ingin ngajak ibu-ibu hari ini kita tur ke Mesir. Ini udah tidak diaduhan, Bu. Anggap ibu lagi di Mesir. Bayangkan, rasakan apa yang nanti bakal saya ucapkan. Jadi sekarang ibu-ibu semua sedang ada di Mesir, ya, Bu ya. Nah, saat itu pemimpinnya Fir'aun. Namanya bukan Fir'aun, Bu. Fir'aun itu presiden gitu. Namanya Ramses. Nah, jadi kita di zaman Fir'aun itu, Bu ya. Bukan Fir'aun Khufu tapi Fir'aun Ramses tuh, Bu. Di zaman Fir'aun itu, dan pada saat itu, Bu, kita melihat bahwa ternyata memang Fir'aun itu yang punya kekuasaan. Fir'aun itu yang punya banyak uang. Fir'aun juga yang punya banyak tentara dan kuat-kuat, Bu. Fir'aun itu juga yang membangun jalan-jalan di daerah itu, Bu. Yang bangun infrastruktur itu Fir'aun, Bu. Yang membuat piramida Fir'aun. Apalagi, Bu? Yang banyak pengikutnya Fir'aun. Yang bangun rumah sakit Fir'aun. Yang bangun sekolah Fir'aun juga. Yang ngasih makan, yang ngasih minum, yang ngasih bansos itu Fir'aun juga.
Yang ngasih hiburan kita, Firaun juga. Yang buka pusat perbelanjaan, Firaun juga. Jadi semuanya tuh udah disediakan sama Firaun, Bu. Terus ada datang ujuk-ujuk pemuda, bawa tongkat, sambil gembala kambing. Namanya Musa. Terus dia bilang, yuk ikut aku yuk. Ikut aku, kita hidupkan keadilan, kita ikutin agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bu, di posisi itu, masihkah kita bisa semangat untuk milih Nabi Musa, Bu? Nabi Musa cuman penggembala domba. Sekarang, kalau ibu-ibu pulang, lihat ada orang bawa kambing di depan. Terus dia bilang, Bu, ibu mau kemana, Bu? Oh, saya mau jalan-jalan ke sana nih. Udahlah, Bu, ikut saya yuk, Bu, yuk. Saya mau ngajak ibu ke satu tempat, nanti saya kasih tahu sebuah ilmu, ilmu ini akan membimbing ibu ke surga. Percaya enggak? Percaya enggak, Bu? Enggak percaya kan, Bu? Karena kita udah dapat ilmunya Nabi terakhir, Nabi Muhammad, yang diikutin ilmunya Muhammad. Dulu juga belum ada kayak gitu, Bu. Ilmu tentang Nabi terakhir belum ada. Yang diikutin siapa? Ya, raja saat itu yang ada di depan mata. Yang ngasih makan raja itu, yang ngasih ibu kesehatan raja itu, yang melayani pelayanan kesehatan raja itu. Jadi kita ternyata, Bu, zaman dahulu dan zaman saat ini, Bu, itu sebenarnya kurang lebih sama saja, Bu. Fir'aun dulu sama sekarang tuh juga ada, Bu. Hanya beda bentuk dan rupanya saja. Karena apa? Faktanya manusia pada zaman sekarang masih sama dengan zaman dulu. Masih cinta dengan dunia, masih suka harta, masih suka jabatan, masih suka pesta-pesta. Kalau ditanya, mau enggak kau mati besok? Janganlah, belum siap aku. Mau enggak? Yang lebih parah ditanya, mau enggak kau mati besok tapi kau udah dijamin masuk surganya Allah? Janganlah, aku masih pengen di dunia. Itu udah parah sekali dah, Bu. Orang yang ngomong kayak gitu dihidupkan di zaman Nabi Musa, belok ikut Fir'aun, Bu. Belok ikut Fir'aun karena masih cinta dunia. Coba ibu bayangkan ada orang bawa tongkat satu, terus ngajak ibu jalan ke Sungai Kapuas tuh, Bu. Ada tol di situ, Bu, ya. Ngajak jalan Sungai Kapuas, dia bilang, yuk kita nyebrangin sungai yuk. Dia enggak bawa kapal, enggak bawa perahu, apalagi sampan. Dia cuma bawa tongkat. Dia bilang sama ibu-ibu, buutin dia aja. Buutin yuk ke Kapuas, Bu, yuk. Mau ngapa? Kita nyebrang, Bu, ke Tangrai pakai tongkat. Kira-kira gampang enggak kita ngikut, Bu? Sulit dipercaya, Bu. Nah, maka dari itu ibu-ibu semuanya ingat cerita tentang cicak dan burung pipit. Di zaman Nabi Ibrahim, di sebagian kisah lain itu dengan semut. Itu Nabi Ibrahim dibakar, lalu si burung pipit ini ngambil air pakai paruhnya yang kecil, buang airnya di kobaran api. Apa kata cicak, Bu? Burung pipit, kau tuh ngapa? Kau pikir air dengan paruh yang kecil itu bisa memadamkan api yang besar? Nggak mungkin bisa. Tapi apa kata burung pipit, Bu? Saya memang nggak bisa memadamkan api ini, tapi dengan seperti inilah Allah tahu di mana saya berpihak. Saya berpihak kepada Nabi Ibrahim. Nah, ibu-ibu semuanya, pada zaman seperti sekarang ini, Bu, kita bisa lihat kemana kita berpihak. Kita bisa lihat saudara-saudara kita di Palestina hari ini masih dibantai loh, Bu. Kita ngaji nih, Bu, masih dibantai loh, Bu. Tapi kita udah turun dah ngeberitakannya. Udah capek, bosan ngasih tahu informasi kalau saudara kita di Palestina lagi dibantai. Pada sibuk nonton bola, pada sibuk nonton debat. Sampai lupa kalau di Palestina masih dibantai. Terakhir, Bu, 2 pekan lalu saya dapat beritanya 22.000 jiwa udah mati, Bu. Berapa? 22.000 jiwa. Itu udah meninggal, Bu. Itu satu desa dimusnahkan, Bu, sama dia, Bu. Satu kecamatan mungkin, Bu. Setengah lah. 22.000 jiwa. Tapi hari ini banyak umat Islam udah diam dah. Nggak ada lagi yang beritakan tentang Palestina. Kenapa? Karena Palestina itu burung pipit tadi itu. Karena Palestina itu Nabi Musa tadi itu. Yang sebagian kecil. Yang kuat siapa? Zionis tadi. Yang kuat siapa? Amerika tadi.
Sampai hari ini Bu, negara yang bantu Palestina baru ada Mesir Bu, yang perang di Laut Merah. Tembak-tembakan Bu, pakai kapal sekarang. Amerika turun, Inggris turun Bu. Nah kita yang belum bisa buat apa-apa Bu, setidaknya informasikan kepada orang bahwasanya ada loh negara yang masih dijajah, dibantai, 22.000 orang hilang. Itu banyaknya wanita sama anak-anak Bu. Kalau 22.000 militer nggak masalah, memang perangnya antar militer. Tapi ini orang sipil dibantai, dianiaya. Maka dari itu Bu, kembali lagi saya mengingatkan, ayo Bu, sama-sama kalau dapat berita tentang Palestina, dibagikan, upload di status WhatsApp, bagikan ke grup. Ya Bu ya. Nah, jadi supaya info ini tidak mati Bu. Karena takutnya kalau info ini mati, kita lupa dengan Palestina, keimanan kita pun dipertanyakan Bu. Karena apa? Bentar lagi Bu, tidak terasa, tidak sampai 2 bulan kita udah masuk ke 1 bulan yang paling spesial. Bulan apa Bu? Bulan suci Ramadan. Nah maka Bu, kalau keimanan kita kacau mendekati bulan suci Ramadan, sayangnya, takutnya nanti bulan ini berlalu tanpa ada yang berubah di diri kita. Karena apa Bu? Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? Supaya kamu Jadi kuncinya Ramadan itu Bu adalah antara before and after. Apa Bu? Sekali lagi Bu, Ramadan itu intinya antara apa artinya Bu? Wah, mantap ya ibu-ibu di sini ya. Before and after adalah sebelum dan sesudah. Ada guru bahasa Inggris nih kali di sini ya. Banyak guru bahasa Inggris nih ya. Jadi sebelum dan sesudah Ramadan itu seperti apa? Saat Ramadan itu adalah saat ujiannya Bu. Saat kita melihat hasilnya nanti setelah Ramadan. Ya, bertakwa atau tidak kita itu setelah Ramadan. Kata kuncinya apa? Allah berfirman di Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya innamal mu'minuna, orang-orang yang beriman, sebut nama itu gemetar hati mereka Bu. Wajilat alaihim ayatuhu, saat dilihatkan ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, naik imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri iman itu seperti apa Bu? Ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sholatnya masih telat-telatan, setelah Ramadan sholatnya awal waktu. Yang tadinya belum istiqomah sholat duhanya, setelah Ramadan sholat duha. Yang tadinya belum tahajud, setelah Ramadan sholat tahajud. Yang tadinya belum ngaji, setelah Ramadan rajin ngaji. Maka Ramadan ini nanti sebagai indikator apakah kita bisa meningkatkan iman kita atau tidak. Nah, karena Ramadan ini belum sampai Bu, ini kesempatan kita untuk pemanasan. Nanti kalau di Ramadan tuh ujiannya, lombanya di sana, maka kita harus latihan dulu, betul nggak Bu? Ibu-ibu kalau misalkan mau lomba lari maraton dari sini sampai Spadio, maka sebelumnya pasti ibu udah latihan jogging-jogging dulu. Jangankan maraton Bu, kalau ibu mau umroh biasanya sebelum pergi umroh atau sebelum pergi haji pasti jalan pagi dulu.
supaya membiasakan saat di sana jalan kaki. Sama juga dengan Ramadan, Bu. Siapkan ibadah-ibadah yang mau kita genjot nanti di bulan Ramadan. Nah, cuman di sini saya pingin sedikit disclaimer, Bu ya. Ini sudah ramai di masyarakat. Ini kan udah masuk bulan Rajab, Bu ya. Banyak biasanya SMS, WhatsApp bertebaran, ada hadis-hadis yang mengatakan kalau kita berpuasa 1 hari di bulan Rajab sama dengan 1 tahun, 7 hari dibukakan 7 pintu surga, dan segala macamnya, Bu ya. Nah, itu saya ingin menyampaikan bahwasanya hadis itu dhaif, Bu ya. Hadis itu dhaif. Bahkan beberapa ada yang nge-share itu hadisnya itu hadis palsu malah, Bu. Nah, maka ibu-ibu semuanya, ya enggak apa-apa, itu niat ngajak kepada kebaikan. Maka saran saya, kita masih ada beberapa bulan, tidak sampai 2 bulan, mau sampai bulan Ramadan. Yuk dari sekarang latihan, pilih satu amalan untuk ditingkatkan. Pilih berapa, Bu? 1 aja. Pilih 1 aja amalan untuk ditingkatkan. Saya jadi tidak sadar macam pilpres pula, Bu ya. Jadi pilih 1 amalan untuk ditingkatkan. Nggak usah banyak-banyak dulu, Bu. Cukup 1 aja. Pilih mana yang paling mudah buat ibu-ibu untuk meningkatkan amalnya. Ah, nanti saya kasih PR buat ibu-ibu nih. Biasa kita kalau habis kajian di Aduhani ada PR. Nah, sekarang saya tanya dulu, PR yang bulan lalu saya kasihkan, terakhir saya ke sini, ingat nggak, Bu, apa PR-nya, Bu? Ingat nggak, Bu? Hah? Lupa? Wah, ini kok di sekolah dihukum nih, Bu. Berdiri depan, angkat kaki sebelah. Ada yang ingat nggak, Bu, PR-nya? Yang ingat haji tahun ini, Bu, insya Allah. Nggak cukup dengan amin, Bu. Apa? Ingat nggak? Amin. Ada yang ingat? Lupa, Bu ya. Nah, nanti ibu-ibu cek di YouTube-nya. Nanti dibagikan sama admin, biasanya ada channel YouTube, cari tuh ceramah yang kemarin apa ya PR-nya ya. Supaya apa? PR-nya nanti nggak kebanyakan, karena hari ini Mas Lutfi ngasih PR lah lagi. Apa saja, Bu, nanti yang bisa dilakukan, Bu? Maka ibu-ibu semuanya banyak sekali pilihan amal soleh yang bisa ibu lakukan. Misalkan 1 dari surat Fatir ayat 29 tadi kita bisa ambil 3 amalan. 1 ada yang bagian baca Quran. Nah, ibu-ibu pilih itu. Kalau misalkan mau meningkatkan amalan baca Quran, berarti sebelum Ramadan nanti, Ramadan kan udah one day one juz tuh. Ya, Bu, one day one juz sampai hatam. Nah, sebelum Ramadan, ibu-ibu yang belum one day one juz, coba mulai besok one day one ayah. 1 hari 1 ayat. Tambah 2 pekan, nambah 1 hari 1 lembar. 2 pekan lagi, 1 hari 1 terbalik. 1 hari 1 halaman, naik lagi 1 hari 1 lembar. 2 pekan lagi, 1 hari 2 lembar. 2 pekan lagi, 1 hari setengah juz, sampai bulan Ramadan, itu udah 1 hari 1 juz. Itu kalau ibu-ibu mau meningkatkan bagian baca Quran. Ada yang sholat, Bu, ibu tinggal pilih. Tadi yang sholatnya di akhir waktu, mulai hari ini sholatnya di awal waktu. 2 pekan kemudian di awal waktu, 2 pekan kemudian tambah sunnahnya. Pilih, Bu, sunnahnya banyak. Ada yang tahajud, ada yang duha, ada yang witir. Mana yang mau ibu lakukan? Silakan pilih, Bu. Nah, kalau untuk sholat, Bu, saya bisa kasih gambaran ibu-ibu semuanya. Yang paling mudah diamalkan adalah ibu-ibu mengamalkan sholat witir. Sholat apa, Bu? Berapa rakaat sholat witir, Bu? Berapa? 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 1 boleh. Yang penting kan? Tapi Nabi mencontohkan witir yang sering dilaksanakan Nabi 1 rakaat. Ibu ya, Nabi itu tarawih banyak versinya, Bu. Ada yang 4-4-3, ada yang 2-2-2-2-1. Tapi yang dari sumber Aisyah radhiyallahu an itu yang 2-2-2-2-2-1. Terserah ibu mau witir yang mana. Nah, untuk yang paling mudah, pilihlah yang witir 1 rakaat. Gampang sekali, Bu, untuk berubah. Cukup witir 1 rakaat. Terus sunnahnya apa, Bu? Surat yang dibaca surat Al-Ikhlas. Ikhlas nggak bacanya, Bu? Ikhlas banget. Nggak usah disuruh, nggak usah disunahkan, ibu pasti baca Al-Ikhlas. Percaya saya. Cek ya, tadi subuh ada nggak yang baca Al-Ikhlas? Ada.
Nanti zuhur nih kita cek lah. Kalau jamaah di masjid mungkin suratnya beda. Tapi kalau udah di rumah, balik ibu nih kan, balik kan panas nih. Habis hujan ini tiba-tiba panas, balik sampai rumah lapar. Oh, katanya kalau lapar kita makan dulu biar ibadahnya fokus. Lupa makan ilmu padi, Bu. Makannya banyak, makin berisi, makin menunduk. Perutnya makin isi, palanya makin nunduk. Tadi katanya biar sholatnya fokus, makan dulu. Makannya kebablasan. Sholatnya yang tadi mau baca Al-Baqarah, jadi baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, dua-duanya gini baca, Bu. Ya, rakaat 1 Al-Ikhlas, rakaat 2 Al-Ikhlas. Oh enggak maksud fi, saya rakaat 2 enggak Al-Ikhlas. Apa tuh? Al-Kausar. Apa tuh? Al-Asr, wal asri. Itu pun satu ayat, wal asri Allahu Akbar. Masya Allah. Ibu, jadi gampang. Ibu-ibu kalau milih meningkatkan sholat di menjelang Ramadan, ambil yang sholat witir. Cukup 1 rakaat. Sebelum tidur boleh, Bu. Sebelum tidur. Nah, Nabi SAW bersabda, sholat witir itu, Bu, lebih baik daripada unta merah. Lebih baik daripada unta merah. Unta, Bu, harganya puluhan juta. Bahkan kalau yang oke benar bisa sampai miliaran, Bu. Anggaplah yang 30 juta lah, Bu, ya, harga untanya, Bu, ya. Ibu-ibu ngumpulkan 30 juta sehari bisa enggak? Ini cukup sholat 1 rakaat lebih baik daripada 30 juta satu hari. Kaya sebenarnya orang Islam tuh, Bu. Nah, tinggal pilih mana yang mau dijalankan. Nanti ada saya kasih amalan yang lebih mudah lagi. Ini yang udah agak mudah nih. Nah, jadi nanti niatkan dalam hati, Bu, untuk sholat mulai hari ini sampai jelang Ramadan, habis Ramadan, saya tidak akan meninggalkan sholat witir sampai saya meninggal. Karena apa, Bu? Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sampai dia meninggal, Bu. Jadi salah satu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi itu sholat witir. Mengatakan saat kami safar bersama Nabi, Nabi pun tidak meninggalkan sholat witir dan sholat sunnah fajar. Itu tidak pernah ditinggalkan Nabi, Bu. Nah, kita ambil lihat tadi itu, Bu. Cukup 1 rakaat aja, Bu. Tidak usah payah-payah. Cukup Al-Ikhlas ya, Bu. Nah, Al-Ikhlasnya kalau bisa biar makin khusyuk, nanti latihan sama Bude. Bude udah benar belum nih kol-kolah kami nih? Karena Al-Ikhlas itu banyak kol-kolah. Qul huwallahu ahad. Ahad, kata Bude kan? Pantul kan? Itu kol-kolah kubro besar, ahad. Kayak gitu. Jangan qul huwallahu ahad. Nah, salah dah tuh. Ya, Bu, ya? Lagi qul Allah. Apa Allah? Yang betul sedikit. Jadi Al-Ikhlasnya betul kan, Bu? Supaya witir kita sempurna. Yang ketiga tadi ada infak. Mulainya paling gampang, mulai dari infak subuh. Ibu-ibu siapkan celengan sendirian ya di rumah. Nggak usah repot-repot, dari 100 rupiah ya, Bu. Tak, masukkan ke celengan tuh. Ini nak macam oh ya semangat nih aku nih, dekat Ramadan mau meningkatkan ibadah. Aku mau infak sehari 1 juta. Oh, masukkan celengan 1 juta. Bar. 5 hari nasi garam makanannya. Suami nanya, mana duit tuh? Allah udah sedekahkan dah. Besoknya hilang lagi dah 1 jutanya. Ibu, ya, mulai dari yang kecil-kecil ya. Yang penting istiqomah. Walaupun Allah pasti balas infak kita, Bu, minimal 10 kali lipat. Cuman kadang kita nih tidak sabar nunggu balasan. Maunya hari ini infak, hari ini gak dibalas. Kayak gitu. Ibu, ya. Nah, jadi setidaknya ada 3 yang bisa ditingkatkan menjelang bulan Ramadan. Pertama, baca Qur'annya ditingkatkan mulai dari 1 hari 1 ayat. Yang kedua, sholatnya ditingkatkan dari yang belakangan jadi awal waktu. Dari yang udah awal waktu tambah sunnah minimal sholat witir. Karena cuma 1 rakaat. Dan suratnya Al-Ikhlas. Ibu-ibu harus ikhlas supaya Allah juga ikhlas kepada ibu. Yang ketiga, nambahkan infaknya mulai dari sehari 100 rupiah setiap habis subuh. Ibu, ya. Nah, ini PR tak wajib, Bu. Ibu-ibu bisa pilih. Ini saya mau kasih nih 1 PR wajib. Boleh, Bu? Boleh? Tapi diingat, jangan nanti ketemu saya lagi. Apa PR-nya? Lupa, Mas Lutfi. Dicatat gitu, Ibu. Nah, Bu, ini ada saya kasih narasi sedikit untuk PR yang terakhirnya, Bu.
PR-nya Bu, Ibu ya. Ibu-ibu, makanan pokoknya di sini apa Bu? Nasi Bu ya. Ada yang makanan pokoknya ikan salmon? Nah, ada Bu ya, nasi semua Bu ya. Nanti insya Allah tuh Bu, bentar lagi bulan Ramadan, ibu-ibu juga bisa latihan puasa. Lupa tadi saya sampaikan, habis Quran, sholat, infak, latihan puasa. Puasanya boleh Senin Kamis dari sekarang Bu, atau pilih yang ayamul bid, atau kalau ibu-ibu memang hebat sekali, Daud Bu, puasa Daud sampai bulan Ramadan. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau bisa tuh luar biasa. Dan ibu-ibu pasti sehat tuh, badannya pasti susut tuh berat badannya tuh. Karena memang puasa itu bisa menurunkan berat badan, tapi jangan niatkan untuk turun berat badan. Nah, balik lagi ke tadi, ibu-ibu makanan pokoknya nasi. Nah, ini dengarkan baik-baik ini Bu ya, ini penting kan. Dengarkan baik-baik. Ibu-ibu makan nasi. 1 butir nasi itu sama dengan 1 butir beras. Betul Bu? Saya ulangi, 1 butir nasi sama dengan 1 butir beras. Jelas Bu. 1 gram beras itu biasanya 50 butir nasi. Berapa Bu? 50 butir nasi. 1 gram beras. Berarti 1 kilo beras itu sama dengan 50.000 nasi. Orang Indonesia jumlahnya 200 juta jiwa. 200 juta jiwa. Kalau kita setiap makan menyisakan 1 butir nasi di piring, itu setiap sekali makan Indonesia membuang 4 ton beras. Berapa Bu? 4 ton beras. Itu kalau sekali makan yang dibuang 1 butir nasi. Kalau 3 kali makan berarti 12 ton 1 hari. Kalikan 10 hari itu 120 ton. Kalikan 1 bulan itu 360 ton. Sedangkan masih banyak orang Indonesia yang di daerah-daerah itu kelaparan. Masih banyak saudara-saudara kita di Palestina yang mau makan aja susah. Jadi Bu, keimanan kita ini bakal tumbuh kalau kita sudah bisa mulai belajar bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur aku tambah, kata Allah. Tambah hartanya, tambah nikmatnya, tambah juga keimanannya Bu. Maka PR yang paling penting buat kita semuanya, termasuk saya pribadi, menjelang bulan Ramadan ini, ibu-ibu mulai jaga makan. Jangan sampai setelah selesai makan ada 1 butir pun nasi yang tersisa di piring ibu-ibu semuanya. Karena kalau ibu-ibu melakukan itu, kita termasuk dari orang-orang yang membuang 4 ton beras. Kita termasuk orang-orang yang membuang 360 ton beras selama sebulan. Sedangkan untuk menciptakan beras itu Bu, petani nyangkul, bajak, nanam, hujan-hujan, panas-panas untuk hasilkan 1 butir beras. Kita yang udah dapat main buang-buang. Itu baru berasnya Bu, belum udangnya, belum ikannya, belum ayamnya, belum sayurnya. Kalau ibu-ibu udah pernah merasakan menanam, merawat hewan, yakinlah Bu, tidak akan gampang menyia-nyiakan itu. Nanam lele Bu, ternak lele itu susah Bu. Ternak kambing susah Bu. Ternak sapi juga susah Bu. Nyarikan makannya, buang nyamuknya, jagain kandangnya dan lain-lain Bu. Kita bersyukur karena Allah kasih itu udah dalam bentuk yang matang. Makanya kalau kata AA Gim Bu, makanan paling mahal itu apa? Sambal. Kenapa Bu? Udangnya diambil dari Madura, ya Bu kan? Cabenya diambil dari Jawa Barat misalkan. Terus apalagi dalam sambal tuh Bu? Ada tomat yang diambil dari daerah mana? Ada terasi lagi Bu. Banyak. Udang lu garamnya dari mana lagi? Ibu,
Itu sambal tuh makanan paling mahal. Tapi biasa kita makannya nggak ngerasa itu makanan istimewa karena nggak tahu isinya itu susah dapatkannya sebenarnya. Nah makanya yang paling penting di bulan Ramadan ini dari sekarang mulai belajar tingkatkan syukur kita kepada Allah. Mulai dari tidak menyisakan satu butir nasi. Karena nanti di bulan Ramadan percaya sama saya Bu, ada yang nama acara bukber. Apa Bu? Bukber. Ya Allah ya Rob, katanya meningkatkan silaturahim, katanya meningkatkan ibadah, bla 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 bla. Endingnya saat bukber makan ngambil semau apa Bu? Semau dia ambilnya, udah makan, sisanya banyak. Sisa banyak nih, perut kekenyangan, maghribnya teledor, tarawihnya tidur, selesai. Apa cerita Ramadan kita kalau kayak gitu Bu? Makan cucur sore-sore, hancur ya Bu. Jadi ayo dari sekarang nih Ramadan Bu, belajar mulai hari ini. Jadikanlah tahun ini tahun terakhir kita. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Jadikanlah hari ini hari terakhir kita hidup. Maka insya Allah kita tidak akan nyanyiakannya Bu. Penyakit kita adalah suka menunda. Ini ibu-ibu pulang tidak terasa Bu, tiba-tiba besok pagi dah Ramadan. Percaya sama saya. Kayaknya kemarin barusan lah masak opor ayam, barusan lah beli mukena baru, kok udah mau puasa lagi? Ya enggak Bu? Baru gak ngabiskan duit untuk THR anak cucu nih, udah nak Ramadan lagi? Nggak terasa Bu. Maka jadikan momen ini yang paling spesial Bu. Siapkan dengan matang, Ibu ya. Siapkan dengan matang, baca Qur'annya, sholatnya, infaknya, puasanya. Dengan matang. Dan yang paling penting rasa syukur ibu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bukan tergolong orang-orang yang kufur nikmat. Ingat Bu, jangan sampai tersisa satu butir nasi. Belajar dari sekarang Bu. Nanti makan, ya kan? Nyedok apa? Makan ingat Mas Lutfi kata dia, nak nafsu makan nanti nak. Wah Mas Lutfi nak nafsu makan gitu. Ibu ya, jangan sampai nyisakan. Ini kita evaluasi boleh Bu ya. Kita muhasabah boleh Bu ya. Kemarin kita kayaknya beberapa ada yang habis dari apa? Tambak ya Bu ya. Ibu tengok nak kemarin ke tambak berapa banyak nasi yang terbuang. Bu saya Bu, jujur saya itu udah enggak makan nasi Bu. Jaga kan agak turun nih Bu. Agak turun berat badan saya Bu kan. Tapi pas hari itu Bu, ya Allah 2 piring saya makan Bu. Saya mampu alhamdulillahnya Bu. Memang makan saya banyak. Kenapa? Karena ya Allah banyak benar nasi ini. Le habiskan le, tambah lagi kan Ibu kan. Le habiskan le, sinilah. Sama kuah apa tuh? Asam pedas tuh. Itu pakai kunyah Bu, pakai sedot. Serop. Kasihan banyak nasi yang sisa. Ini udah nggak boleh dilakukan lagi. Siap Bu? Jadi kalau ngambil makan, ambil satu centong ya Bu, secukupnya aja. Makan habis, masih muat nih perut nih, nambah lagi nggak apa-apa. Jangan ngambil banyak-banyak, rupanya bersisa gitu Bang. Nggak usah malu nambah. Nanti dikata, wih selaknya nggak nambah sampai 3 kali. Memang makanannya enak kayak gitu kan. Nah, jangan malu nambah. Ambil sedikit secukupnya, habis baru nambah. Itu Bu ya. Nah, kalau PR yang bulan lalu salah satunya kayak gini Bu, yang udah nyoblos harus habiskan, jangan ditinggalkan. Nah, jadi malu rasanya kalau kita udah ngaji lama-lama, hal-hal kecil seperti itu belum bisa kita lakukan. Tapi ini mudah nggak Bu? Mudah kan Bu? Lebih mudah daripada one day one juice, lebih mudah dari tahajud dan duha, lebih mudah dari infak setiap hari. Cukup habiskan nasi. Siap jalankan Bu? Insya Nah, semoga dengan apa yang Lutfi sampaikan hari ini bermanfaat. Kita jadi orang yang siap sedia untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan Ramadan ini membuat kita menjadi orang yang semakin bertakwa, semakin bersyukur, semakin tunduk takut dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan terus memperbaiki ibadah-ibadah kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami orang yang selalu berkasih sayang karena-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Razzaq, amanahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, berlimpah ya Rabb. Ya Allah, sampaikanlah umur kami kepada Ramadan ini ya Rabb. Izinkan kami beribadah dengan maksimal ya Rabb, dan izinkan kami menjadi hamba yang semakin tunduk, takut dan takwa padamu ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Bu, PR utamanya jangan sisakan 1 butir nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.